أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وقسوتهن بالمعروف لا تكلف Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala karunia nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmatnya hidayah, nikmatnya berdakwah, nikmatnya berukhuwah, serta nikmat-nikmat lainnya yang tidak mampu kita sebutkan satu persatu. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, kita implementasikan rasa syukur kita dengan cara memaksimalkan diri kita dalam beribadah. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana atas perjuangan dakwah beliau hingga hari ini kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya berislam, serta nikmatnya berukhuwah. Sehingga menjadi suatu kewajiban bagi kita seorang Muslim untuk melanjutkan estafet dakwah di zaman ini. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan saya Al-Farisi Zaki Purnain sebagai MC pada malam hari ini yang akan memandu jalannya kegiatan kita. Oke. Adapun susunan acara pada malam hari ini, kegiatan kita akan diawali dengan pembukaan, kemudian tilawah, dan akan dilanjutkan dengan sesi materi, tanya jawab, post test, dan ditutup dengan kegiatan dokumentasi serta doa penutup. Maka dari itu teman-teman semuanya untuk menambah keberkahan, untuk menambah kelancaran kita pada malam hari ini, malah baiknya kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 204 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Maka dari itu teman-teman semuanya, kita setelah ini akan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Hasan. Kepada Saudara Hasan, apakah sudah bersedia? Ya, aman. Oke, kepada Saudara Hasan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini akan dibacakan surat Ali Imran ayat 1 sampai 9. Pada para hadirin bisa mendengarkan dan juga ikut membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan.
innalladzina kafaru biayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwa alladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmana bil Quran. Jazakumullah khair kepada saudara Hasan yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi, kita sama-sama mengharapkan keberkahan, kelancaran, serta nikmat difahamkannya ilmu pada malam hari ini ya teman-teman. Sehingga apa yang disampaikan oleh materi pada malam hari ini bisa kita implementasikan dengan baik, serta kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang sekiranya belum sempat untuk hadir pada kegiatan kita malam hari ini. Oke teman-teman semuanya, em, tadi juga sempat disampaikan ya di kolom chat dari panitia. Sekiranya teman-teman yang nggak berkendala jaringan atau kondisinya memungkinkan untuk on cam, bisa dipersilakan untuk on cam ya, supaya nanti kita bisa saling kenal kalau misalkan nanti ketemu secara offline ya di sesi pelita selanjutnya. Seperti itu. Oke, em, di awal ini sebelum kita masuk ke sesi materi teman-teman ya, alangkah baiknya kita coba berkenalan dulu dengan materi-pemateri kita malam hari ini. Oke. Ini sedikit aneh kenalkan teman-teman ya. Beliau adalah Bang Hayat Rizky Syah, merupakan alumni mahasiswa IPB University Departemen Kimia yang lulus tahun 2022-2023. Secara pengalaman, beliau merupakan salah satu bagian dari Marbot Al-Huriyah tahun 2019 dan juga pernah berkecimpung di Pusaka hingga menjadi ketua pada tahun 2020. Dan di tahun 2021 pernah mendapatkan Best One, pernah menjadi Best One Imam Muda Salman batch kedua. Jadi teman-teman eh, apa ya, nggak nggak perlu diragukan lagi ya terkait dengan pemahaman dasar tentang imaman gitu kan ya, seperti itu. Dan untuk kesibukan saat ini beliau tengah berkuliah di Islamic University International Open University, mengambil jurusan studi Islam seperti itu. Oke, sebelumnya dari Bang Hayat. Assalamualaikum Bang Hayat. Waalaikumsalam. Suara Anda terdengar jelas, Ya MC. Bang, sangat terdengar Putus-putus enggak jelas. ya? Putus-putus Jelas Bang, ya. sangat Ya. jelas ya. Oke. Oke. Gimana Bang kabarnya malam hari ini Bang? Alhamdulillah. Eh, Antum gimana kabarnya?
Alhamdulillah Ustaz. juga baik Bang, Alhamdulillah. Sebentar. Oke. Oke, untuk penyampaian materi malam hari ini udah siap Bang? Kiranya. Insya Allah, semoga Allah mudahkan ya. Oke, karena pemateri kita juga sudah siap ya teman-teman ya. Alangkah baiknya kita sama-sama kembali lagi untuk memposisikan diri kita, meluruskan niat kita, dan menghadirkan diri kita secara sadar penuh. Jadi nggak hanya hadir secara fisik di depan laptop masing-masing, tapi juga hadir secara ruhiyah, agar nanti ilmu yang disampaikan bisa melekat dalam hati, serta diimplementasikan dengan baik ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama, kepada Bang Hayat, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Bismillah. Sebelum kita mulai, Ana harap tadi eh, apa namanya aturan dari panitia yang mengatakan untuk on cam, silakan on cam terlebih dahulu ya, minimal 50% dah, ya, minimal 50% dari 46 orang ini. Oke. Ya, dan sebelum kita mulai juga, mari kita luruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Dan tadi MC sampaikan tentang diri saya bukan sebaik yang antum kira lah. Oke ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana coba minta tolong jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga jaringan lancar terus sampai akhir ya. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan kalimat yang luar biasa, kalimat yang menjadi alasan semua kebutuhan kita di kehidupan ini Allah penuhi, yaitu kalimat Alhamdulillah Rabbil alamin. Dan kita sampaikan salam hormat kita kepada manusia yang luar biasa, sangat sempurna akhlak dan fisiknya, dan sangat suci jalur nasabnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, teman-teman, Alhamdulillah, Ana cukup bersyukur bertemu antum semua di sini. Ana lihat nama-namanya, ada beberapa yang Ana kenal, cuma sedikit ya. Ada juga nama-nama baru yang mungkin belum anak kenal, bahkan antum pun juga mungkin belum kenal sama anak karena belum pernah ketemu di kampus ya. Anak itu angkatan 55. Di sini yang paling muda angkatan berapa, Akhi? Coba salah satu yang menjawab. Yang paling muda angkatan berapa di sini? 60 ya? Ya Bang, sekarang angkatan 60 yang paling muda. Oh ya. Berarti di sini ada yang 60 ya. Alhamdulillah. Dan anak baca-baca sedikit, ini adalah pelatihan Imam Tarawih untuk bulan Ramadan nanti. Kalau nggak salah ada 30 orang. Dan insya Allah ini mungkin yang anak kira ya. Jadi masing-masing antum dapat satu malam gitu Imam Tarawih. Begitu bukan? Atau gimana? Ada seleksi lagi? Bagaimana MC? Suara anak terdengar? Halo? Izin jawab, Kak. Ya, kenapa tuh? Ya, nanti rencananya insya Allah di sini bakal ada seleksi lagi di Oh, dalam. ada seleksi lagi. Iya.
ini baru pembinaan di awal kayak gitu kan. Oke, barakallah. Nah, kira ini sudah fix 30 gitu. Jadi sudah pelatihan begitu ya pembinaan. Oke, insya Allah dan jujur ya, eh, Ana juga rindu sama Al-Huriyah. Terakhir Ana imam di Al-Huriyah itu kalau nggak salah itu waktu imam tarawih juga tuh bulan Ramadan tahun kemarin. Ya, walaupun mungkin Ana belum bisa imam tarawih di sana, semoga Ana mendapatkan pahala juga karena di sini Ana coba membagikan beberapa nasihat ya terkait imam dan semoga antum semua nanti mengamalkannya sehingga Ana kecipratan pahalanya. Oke ya. Nah, di sini kita belajar tadi dari panitia mengamanahkan ke Ana materinya adalah terkait yang pertama tips dan trik ketika menjadi imam. Lalu yang kedua ada kesalahan gerakan ataupun bacaan ketika menjadi imam. Jadi ada dua hal, tips dan trik dan kesalahan. Intinya kesalahan dan tips dan trik. Ya alhamdulillah sampai sekarang pun ana diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi imam di salah satu masjid Jakarta ya. Jadi kalau mau ke Jakarta silakan hubungi ana saja. Jakarta Timur. Oke. Jadi insya Allah ana alhamdulillah punya pengalaman sedikit lah terkait menjadi imam. Oke. Dan di sini Anda tidak akan memanjangkan terkait fikih imam dan makmum karena ini panjang, tapi Anda akan mengambil sedikit saja dari ilmu fikihnya. Silakan dilanjutkan, eh, panitia. Waduh, ini full banget ya, sebentar. Oke, yang pertama itu yang lebih berhak menjadi imam. Ini adalah hadis dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, riwayat Muslim. Jadi siapa sih yang lebih berhak menjadi imam? Semoga yang di sini semuanya berhak ya menjadi imam ya. Dan insya Allah karena di sini kan sudah diseleksi ya mungkin ya. Jadi redaksinya berbunyi ini an Abi, lupa nih huruf ainnya. An Abi Mas'ud Al-Ansari, dari Abu Mas'ud Al-Ansari qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah berkata, ya ummul qauma aqrahum li kitabillah. Jadi yang paling pertama diprioritaskan untuk menjadi imam adalah orang-orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Insya Allah di sini teman-teman di sini sudah banyak hafalan Al-Qur'annya ya. Karena itulah prioritas yang paling utama. Tapi nanti kita bahas bagaimana catatan-catatan penting. Lalu yang kedua, fa in kanu fil qiraati sawa'ah, namun jika memang bacaan antara dua pilihan atau beberapa pilihan ini sama, sawa'ah sama, fa'alamuhum bis sunnah. Maka yang diambil adalah orang-orang yang mengetahui, mereka yang mengetahui sunnah. Mereka mengetahui fikih salat, mengetahui fikih salat berjamaah, mengetahui fikih sujud sahwi, mengetahui fikih salat tarawih dan salat witir, dan juga nanti kunut, juga mengetahui bagaimana bacaan-bacaan kunut karena di salat witir disunahkan untuk kunut. Ya. Jadi orang-orang yang mengetahui hal-hal yang tersebut. Namun fa in kanu fis sunnati sawa'a, jika memang dia pahamnya juga sama-sama paham terkait sunnah, fa'aqdamuhum hijrah. Maka siapa yang dahulu hijrah? Fa'in kanu fil hijrati sawa'a, dan siapa yang paling dan jika hijrahnya juga bersamaan, fa'aqdamuhum silma. Maka siapa yang dahulu masuk Islam dan juga siapa yang paling senior usianya. Jadi usia yang tua itu juga dihargai dalam agama Islam ya teman-teman. Jadi maka dari itu kita hormati orang yang lebih tua karena Islam pun menghargai. Namun untuk menjadi imam, orang yang lebih tua itu diprioritaskan paling bawah. Oke. Wala yaq'udu fi baitihi ala takrimati ila biiznih. Dan seseorang tidak boleh mengimami di tempat orang lain kecuali dengan izin dari imam tersebut. Imam yang sudah rutin menjadi imam di tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim.
Oke, lanjut dulu panitia. Oke, ini kita bahas sedikit. Pengertian orang yang banyak hafalan Al-Quran adalah orang yang bacaan Al-Qurannya benar. Oke ya, jadi bukan hanya sekadar dia punya banyak hafalan Al-Quran, tapi dia juga harus memerhatikan bagaimana bacaan Al-Qurannya. Oke, seperti pada zaman sekarang ya, banyak orang-orang yang hanya ingin mengetahui bagaimana cara cepat menghafal Al-Quran, tapi tidak memperdulikan bacaan Al-Qurannya. Oke, jadi teman-teman yang menjadi imam harus merenungkan diri, ya, merenungkan diri. Kalau memang bacaannya belum benar, coba ditunda dulu menjadi imamnya. Oke, minimal teman-teman tidak salah ketika membaca Al-Fatihah, tidak melakukan lahnul jali atau kesalahan-kesalahan yang bisa mengubah makna. Kesalahan yang mengubah makna ada 3 hal, teman-teman. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, mengubah harokat. Mengubah harokat. Contohnya, siratal ladzina an'amta, kita ubah jadi an'amtu. Merubah harokat. Yang kedua, merubah huruf. Contohnya, eh, di surat Al-Fatihah juga, ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim itu huruf sin, tapi teman-teman ubah menjadi huruf shad. Huruf shad tebal, sin tipis, istifal, huruf shad isti'la. Nah, itu juga nggak boleh. Dan yang ketiga adalah mengubah sukun ke harokat ataupun mengubah harokat menjadi sukun. Itulah lahan jali. Contohnya apa? Mengubah sukun ke harokat ataupun harokat ke sukun. Kufuan di surat Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan, yang benarnya kufuwan kan ya. Tapi karena terlalu cepat kita bacanya jadinya kufuwan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga teman-teman jika memanjangkan suatu huruf 2 harokat yang awalnya pendek menjadi 2 harokat, itu juga kesalahan besar. Oke, ataupun juga memendekkan huruf yang awalnya dari 2 harokat menjadi 1 harokat, itu juga kesalahan besar. Oke ya. Kenapa seperti itu? Karena akan mengubah makna dari bacaan Al-Quran tersebut. Kalau teman-teman bisa bahasa Arab, alif pun bisa mengubah maknanya. Misalnya, khoroja, artinya apa? Dia telah keluar. Khoroja, artinya apa? Mereka berdua telah keluar laki-laki. Jadi dengan panjang ja, dengan ja saja, perbedaannya cuma ja sama ja, itu bisa mengubah maknanya. Oke. Lalu yang kedua, urutan di atas digunakan untuk menentukan siapa yang paling berhak menjadi imam ratib. Imam ratib ini adalah imam resmi yang sudah rutin menjadi imam di suatu tempat ya. Dan apabila ada imam ratib, maka siapapun tidak berhak untuk jadi imam. Walaupun dia lebih bagus bacaannya daripada imam ratib tersebut. Walaupun banyak hafalannya daripada imam ratib tersebut. Oke? Meskipun dia lebih banyak Al-Qurannya. Kecuali jika mendapat izin dari imam ratib. Oke, itu sedikit terkait fikih imam. Lanjut. Nah, ini ya. Nah, sebenarnya ini ada bahasa Arabnya, tapi ketika Anda masukin ke PPT jadinya rusak gitu. Jadinya nggak jadi. Oke, Fatihah imam wajib benar. Makruh jadi imam bagi orang yang salah bacaan Al-Qur'annya. Ya, salah bacaan Al-Qur'annya. Selanjutnya diperhatikan, jika kesalahannya tidak mengubah makna, maka sah sholatnya. Dan sah pula orang yang sholat atau makmumnya. Jadi jika kesalahannya tidak mengubah makna, imam dan makmum insya Allah sah sholatnya. Walaupun hukumnya apa? Makruh. Jika mengubah makna, sholatnya menjadi batal. Seperti orang membaca, ini tanda kurung ini ada tulisan Arab, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Teman-teman baca ihdinas siratal mustaqim dari mim menjadi huruf nun. Oke, itu pasti mengubah maknanya. Maka batal sholatnya. Jika karena pengaruh lidahnya dan mungkin untuk belajar, maka wajib untuk belajar. Jika tidak bisa dan waktu terbatas, maka makmum sholat di belakangnya maka makmum sholat di belakangnya harus diqodho dan tidak boleh bermakmum di belakangnya. Ini sebenarnya panjang ya.
bahasanya, tapi nggak akan kita bahas. Intinya, jika teman-teman salah dalam membaca Al-Quran, kesalahan kecil itu hukumnya makruh. Namun jika kesalahan besar terutama di Al-Fatihah, maka batal sholatnya. Oke, walaupun ada perbedaan pendapat ya. Lanjut. Nah, ini dah kesalahan. Kita langsung membahas kesalahan-kesalahan ketika kita menjadi imam. Oke ya, yaitu jika kita melakukan kesalahan, terutama kesalahannya yang kesalahan dalam rukun sholat, maka kita disunahkan melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita ragu-ragu ataupun lupa. Mungkin teman-teman sudah paham tentang sujud sahwi. Tapi pernah kejadian di Al-Huriyah. Waktu itu di bulan Ramadan juga. Anda masih ingat siapa imamnya? Ketika beliau mengimami sholat Isya. Ya. Jadi waktu itu beliau dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Kita tahu di sholat Isya, di rakaat kedua berdiri ke rakaat ketiga ada yang namanya tasyahud awal. Tapi beliau lupa tasyahud awal, langsung berdiri. Langsung menyempurnakan berdirinya ke rakaat ketiga. Dan sudah diperingatkan oleh makmum. Kalau laki-laki membaca apa? Subhanallah. Oke. Sudah diperingatkan oleh makmum. Tapi apa yang dilakukan? Dia lakukan takbir lagi. Takbir Allahu Akbar. Tapi dia malah duduk tasyahud awal. Oke. Jadi dia berdiri sempurna di rakaat ketiga nih. Ketika dia sadar, si makmum membaca Subhanallah, dia langsung Allahu Akbar ke ke tasyahud awal lagi. Oke. Nah, orang-orang yang jamaahnya paling belakang di shaf 5, shaf 7 tentu nggak kelihatan, ya kan? Nah, mereka mengira bahwa Allahu Akbar itu adalah ruku. Jadi, waktu itu kacau tuh. Imamnya duduk, yang shaf belakangnya ruku. Jadinya bingung dia. Anda pun juga bingung gitu. Lah, kenapa ini? Kebetulan waktu itu anak di shaf kelima kalau nggak salah. Intinya di tengah-tengah lah. Dan nggak kelihatan juga imamnya. Terus setelah itu, si imam Allahu Akbar lagi untuk berdiri ke rakaat ketiga. Yang ruku ini bingung nih. Lah kok Allahu Akbar? Kan seharusnya sami Allahu liman hamidah. Begitu. Jadi si imam, kita menjadi imam teman-teman, harus tahu yang namanya bagaimana cara sikap kita ketika kita lupa. Khususnya tasyahud awal. Gitu ya. Yang paling banyak sih ketika itu sih. Tasyahud awal. Atau bahkan ketika kita sendiri pun juga gitu. Jadi sujud sahwi perlu dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama, saat seseorang melakukan suatu tambahan dalam sholat secara tidak disengaja. Contohnya apa ya? Misalnya, seseorang tersebut di rakaat pertama, dia ruku, i'tidal, ruku lagi. Terus i'tidal lagi. Nah, itulah ya. Dan yang kedua, saat seseorang melewatkan salah satu rukun sholat secara tidak disengaja. Oke. Jadi dia melewatkan, tadi kan menambahkan, sekarang melewatkan. Tadi contohnya, tasyahud awal. Lalu yang ketiga, ketika seseorang tidak yakin apakah dia telah menambahkan rakaat atau suatu hal dalam sholatnya, ataukah melewatkan suatu rukun sholat. Jadi, bukan hanya menambah, bukan hanya mengurangi, ketika kita ragu-ragu pun kita harus yang namanya sujud sahwi. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya. Nah, lanjut. Oke, yang pertama. Yang pertama ini rakaat sholat ya. Terutama ini untuk sholat sendiri nih. Kalau sholat berjamaah kan, alhamdulillah ada makmumnya. Jadi, kita masih bisa dibantu oleh makmum gitu ya. Ketika kita ragu jumlah rakaat sholat, dan oh ya, ketika kita ragu jumlah rakaat sholat, itu bukanlah hal yang membatalkan sholat. Jadi teman-teman kalau ragu, lagi sholat sendiri, sholat asar misalnya, terus teman-teman ini rakaat keberapa ya? Terus ragu. Terus teman-teman langsung membatalkan sholatnya, sholat lagi. Bukan gitu sikapnya.
Karena ragu jumlah rakaat sholat tidak membatalkan sholat. Ada dua pilihan teman-teman. Ketika kita ragu, yang pertama, kita bisa memilih mana yang lebih kuat. Maksudnya, kita lagi sholat asar lah sendiri tadi ya. Terus kita lagi di rakaat kedua. Tapi kita ragu nih, apakah kita di rakaat kedua atau di rakaat ketiga? Ternyata kita ingat kita belum yang namanya tasyahud awal. Maka kita pilihlah rakaat kedua. Karena ada bukti yang lebih kuat. Ya, lalu selesaikan sholat tersebut, lakukanlah sujud sahwi. Oke. Namun jika teman-teman tidak bisa memilih, ragu memilih juga, nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Tadi kan kasus pertama tadi teman-teman masih ingat kalau teman-teman belum melakukan tasyahud awal. Tapi di sini teman-teman nggak tahu sama sekali nih, apakah sudah melakukan tasyahud awal atau tidak. Maka pilihlah yang paling sedikit. Jadi teman-teman ragu kalau teman-teman sekarang lagi di rakaat kedua ataupun rakaat ketiga. Pilihlah rakaat kedua. Ya. Lalu sempurnakan, lakukan sujud sahwi sebelum salam. Oke ya. Lanjut. Nah, oh ya, sebelum kita lanjut ya, kita akan praktekkan bagaimana cara melaksanakan sujud sahwi. Caranya adalah teman-teman baca dulu tasyahud akhir sampai fil alami innaka hamidum majid, innaka hamidum majid, ya. Ataupun kalau mau pengen nambah doa silakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam sampai akhir, atau Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira sampai akhir. Setelah itu teman-teman Allahu Akbar, sujud lagi, jangan salam dulu. Sujud lagi. Oke. Terus baca subhana rabbiyal a'la, boleh. Terus duduk antara dua sujud, bangun, duduk antara dua sujud, baca Rabbi firli, boleh juga. Sujud lagi, subhana rabbiyal a'la. Oke. Habis itu tasyahud akhir, langsung salam. Oke ya, jadi innaka hamidum majid, terus sujud, terus duduk antara dua sujud, sujud lagi, terus langsung ke posisi tasyahud akhir lagi, langsung salam. Oke, jika teman-teman lupa juga sujud sahwinya, ya, udah ragu-ragu rakaatnya, terus sujud sahwi juga lupa, sholat teman-teman tetap sah, tapi lakukan sujud sahwi ketika teman-teman ingat. Ataupun ada jamaah yang tidak tahu, ketika ada yang mengingatkan, maka dia harus sujud sahwi 2 kali, terus salam lagi. Oke ya? Itulah yang sesuai dengan sunnah. Nah, pertanyaannya, nggak semua jamaah, nggak semua makmum tahu itu teman-teman. Ya, nggak semua makmum tahu itu teman-teman. Jadi usahakan jangan salah dah. Ya, kecuali makmumnya semuanya ustadz semuanya imam semuanya ya. Nggak apa-apa, tapi masalahnya kan jamaah Indonesia ini juga jarang yang tahu terkait sujud sahwi ini. Jadi usahakan tidak ada yang namanya kesalahan rakaat ya. Usahakan. Tapi kalau memang terjadi, nah, kalau memang terjadi, yang pertama adalah sujud sahwi dalam sholat berjamaah. Ketika imam melakukan sujud sahwi, maka makmum juga harus mengikuti. Jadi ada kasus, mungkin Anda belum apa namanya pernah bertemu dengan kasus ini, tapi ada kasus ya. Ketika itu memang si imam lupa tasyahud awal, terus si imam melakukan sujud sahwi sebelum salam. Tentu dia sujud. Allahu Akbar. Oke. Tapi malah si makmum mengucapkan subhanallah. Ya kan? Mana yang benar? Mana yang salah? Tentunya yang benar adalah imam. Karena dia melakukan sujud sahwi. Kenapa dia baca subhanallah? Karena dia nggak tahu apa itu sujud sahwi. Oke ya, jadi kalau misalkan imam melakukan sujud sahwi, maka makmum harus mengikuti juga. Lalu kedua, imam lupa melakukan tasyahud awal, namun sudah berdiri sempurna, maka tidak perlu kembali duduk, lanjutkan sholat sampai selesai. Yang kasus di awal tadi saya sampaikan tadi ya,
Jadi yang di kasus tadi, dia sudah berdiri sempurna, terus dia duduk lagi, tapi dia mengucapkan Allahu Akbar. Itu nggak boleh. Jika seorang imam tidak melakukan tasyahud awal, terus si makmumnya lupa atau terlambat mengucapkan subhanallah, dan dia sudah terlanjur berdiri sempurna, dia tidak perlu kembali duduk. Karena Rasulullah tidak melakukan tasyahud awal ketika beliau lupa dan sahabat mengucapkan subhanallah, Rasulullah mengajak sahabat untuk berdiri. Jadi nggak perlu lakukan tasyahud awal lagi, karena itu udah beda rakaat, teman-teman. Oke, udah beda rakaat. Tidak boleh kita duduk kembali. Terus setelah itu lakukan sujud sahwi sebelum salam. Oke ya. Lalu yang ketiga, jika si imam belum sempurna, teman-teman nanti ketika imam, teman-teman lupa tasyahud awal. Terus makmumnya sudah langsung mengingatkan subhanallah, dan teman-teman belum berdiri sempurna, masih mau berdiri, maka teman-teman duduk lagi dan tidak melakukan sujud sahwi. Itulah ya yang sangat sering terjadi di jamaah-jamaah Indonesia. Banyak yang belum tahu tentang ini. Oke ya. Kalau tentang bacaan sholat, jika imam salah, cukup yang paling belakang untuk melanjutkan atau mengkoreksi saja. Tapi ini adalah rokaat. Sujud sahwi dilakukan hanya untuk jika lupa rukun sholat. Kadang Anda pernah mendengar eh, jamaah ketika sholat subuh, si imam tidak melakukan kunut, ya, tidak melakukan kunut. Kita tahu kunut itu gimana hukumnya. Terus karena dia melakukan kunut biasanya, dia melakukan sujud sahwi setelah salam 2 kali. Ingat, doa kunut bukan rukun sholat. Ada juga waktu itu, Anda lihat di rekaman di YouTube, ada ketika sholat Id, Idul Fitri, Hari Raya, kita tahu sunnahnya apa? 7 kali takbir, rakaat pertama, 5 kali, rakaat kedua. Kadang imam lupa tuh, di rakaat keduanya. Ya enggak? Rakaat pertamanya mungkin ingat, tapi rakaat keduanya, saking kusyuknya gitu ya, jadi lupa. Maka tidak perlu melakukan sujud sahwi, karena itu bukan rukun sholat. Oke, sujud sahwi boleh dilakukan dalam sholat sunnah ataupun sholat wajib. Lanjut, panitia. Nah, baru kita langsung membahas terkait adab menjadi imam. Yang tadi fikih imam dan makmum itu belum semua ya, masih panjang. Tapi Ana hanya menyampaikan sedikit saja karena waktu yang terbatas. Oke, masih ada waktu sekitar, kalau Ana lihat rondonya masih ada waktu sekitar 20-an, 23 menit lagi. Oke, untuk teman-teman yang menjadi imam, ada adab-adabnya. Yang pertama, mohon ampun kepada Allah. Sebelum kita menjadi imam, mohon ampun kepada Allah dan merenungkan diri. Ya, mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Karena ini bisa membuat kita lebih takut kepada Allah, bisa membuat lebih khusyuk nanti ketika sholatnya. Oke ya. Jadi mohon ampun kepada Allah jika ada dosa yang kita lakukan, mohon ampun kepada Allah. Oke ya, karena imam itu tugas yang mulia, teman-teman. Di dalam sejarah Islam, orang-orang yang ditugaskan menjadi imam itu adalah orang-orang yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW pun menjadi imam. Oke ya. Lalu yang kedua, panjang pendek surat. Nah, ini sangat banyak terjadi di lingkungan kita ini ya. Teman-teman kalau menjadi imam, lihat lingkungan, lihat makmumnya. Kalau teman-teman imam di tempat pesantren yang dimana santrinya sudah terbiasa 1 juz 1 rakaat, silahkan 1 juz 1 rakaat. Ataupun jika mau lebih juga bisa. Ya. Tapi kalau teman-teman di tempat umum, oke ya, di tempat umum, kita nggak tahu bagaimana masing-masing hajat masing-masing jamaah. Ada mungkin ada jamaah yang keluarganya mau dioperasi gitu ya. Jadi dia butuh sholat cepat. Tapi karena teman-teman panjang, dia menjadi telat. Kita nggak tahu masing-masing hajatnya. Ada juga jamaah yang tua, yang tidak mampu berdiri. Oke, jadi jangan panjang-panjang kalau misalkan
lingkungannya tidak memungkinkan untuk panjang. Siapa tahu karena teman-teman panjang, jamaah ini jadi malas sholat berjamaah. Karena apa? Ah, malas panjang. Mending sholat sendiri aja dah gitu. Ya, jadi jangan terlalu panjang. Kalaupun ingin panjang, kalau sudah ditetapkan ya, nanti mungkin di Al-Huriyah tarawihnya sudah ditetapkan mungkin malam pertama juz 1, juz 2 misalnya gitu. Jadi satu malam satu juz. Jika memang sudah ditetapkan, tolong disampaikan dulu nih masjid nih. Marbotnya disampaikan dulu kepada makmum, diumumin biar jamaah siap-siap. Kalau memang seperti itu, tolong jangan terlalu lama-lama. Kadang ada kala orang yang membaca satu surat Ar-Rahman misalnya. Terus dia temponya lambat, terus jeda wakafnya 3 detik. Ini misalnya. Ar-Rahman. Tuh, panjang kan? Mat aritnya. Terus jedanya 3 detik juga. Allamal Qur'an. Itu kan luar biasa panjangnya tuh. Emang bagus. Bagus kau dengar. Tapi kan jamaah kan nggak mau seperti itu. Ngantuk. Ya, ngantuk seperti itu ya. Kita sebagai imam berusaha untuk membuat jamaah khusyuk dalam sholatnya. Jika emang panjang surat pilihan kita, cepat saja bacanya. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Jadi kan bagus itu ya, cepat. Lalu yang ketiga ini sangat penting, meluruskan shaf. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan shaf itu seperti akan memanah anak panah. Benar-benar teliti, ya. Jadi kalau teman-teman jadi imam, tolong lihat ke belakang. Jangan ketika iqamah sudah selesai, Ustaz mau ta'dilu, tapi ada ke depan. Kan nggak tahu itu jamaah sudah selesai atau enggak. Jadi tolong eh, ketika jadi imam hadap ke belakang, lihat bagaimana shafnya sudah rapi atau belum, ada yang kosong atau tidak. Tapi alurnya panjang banget ya, panjang itu shafnya. Tapi jangan berlebihan juga, jangan sampai teman-teman ke ujung dulu, ke ujung kanan dulu, terus ke ujung kiri, jangan. Oke ya, yang penting teman-teman mau luruskan shaf. Bahkan para khulafaur rasyidin tidak mau melaksanakan sholat jika shafnya belum lurus. Jika masih miring itu nggak mau dia. Oke. Lalu yang keempat, di belakang imam harus orang yang layak juga jadi imam. Siapa tahu mungkin imamnya meninggal. Jika nggak ada orang yang layak jadi imam di belakang, siapa yang jadi imam? Gitu ya. Jadi untuk marbotnya nih, diusahakan nanti marbot al-huriyah stay di belakang imam, terutama yang punya hafalan juga yang sama dengan imam tersebut. Oke ya, lanjut. Nah, ini dari saya tips menjadi imam. Banyak sebenarnya, tapi ini yang hanya ada di pikiran saya gitu ya. Jika teman-teman ada yang lain nanti silakan ditanyakan. Yang pertama, persiapkan bacaan Al-Qur'annya dan irama Al-Qur'an. Teman-teman, ketika menjadi imam harus sadar dengan bacaan ya. Oke? Kalau belum bisa, jangan jadi imam dulu. Kalau sudah bisa, persiapkan bacaannya. Mau baca apa ya? Di rakaat pertama. Mau baca surat apa? Gitu. Dan juga irama Al-Qur'annya, terutama yang masih baru-baru ini. Oke? Persiapkan irama Al-Qur'an. Kalau misalkan mau jiharkah atau mau ya jiharkah, usahakan dari takbiratul ihramnya sudah jiharkah juga. Kalau jiharkah kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Usahakan seperti itu. Biar nanti selaras dengan Al-Fatihah sampai ke salam. Usahakan juga seperti itu. Kalau pengen soba, ya soba terus dari awal. Dari takbiratul ihram sampai akhir. Gitu. Oke? Kalau yang sudah terbiasa, Alhamdulillah. Nggak perlu persiapan, insya Allah irama mah. Karena kalau sudah terbiasa, itu natural aja. Apalagi kalau teman-teman pengen ngubah irama juga bisa tuh. Ngubah irama. Misalnya di Al-Fatihah, teman-teman baca irama jiharkah. Oke? Jiharkah itu, teman-teman, itu identik dengan ayat-ayat
yang memberikan kabar gembira. Kabar gembira contohnya adalah surga, orang-orang beriman, kabar gembira bagaimana nanti di surga, dan lain-lain. Intinya kabar gembira. Jadi teman-teman, Al-Fatihah ingin baca jiharkah, tapi nanti di surat pendeknya mau baca Al-Kafirun. Tentu sebenarnya walaupun nggak ada hukumnya ya, tapi kalau melihat dari cocoknya, Al-Kafirun sebenarnya nggak cocok jiharkah. Karena jiharkah itu kan happy tadi ya. Sedangkan Al-Kafirun itu tentang orang kafir. Nah, jadi teman-teman mau mengubah jiharkah ke soba. Itu boleh-boleh saja. Jika mampu ya. Misalnya gini. Tadi amin, waladhdallin amin. Terus teman-teman baca Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Masih jiharkah? Pindah ke soba, bisa itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi Al-Kafirun tuh lebih cocok dengan soba. Karena soba tuh kayak iramanya kayak menusuk ke hati atau irama horor kali ya, irama yang serem. Atau ketika Al-Fatihah, teman-teman juga bisa mengubah dari Kurdi ke Hijaz. Anda bisa nggak ya? Coba dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurdi ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu ke Hijaz tuh. Maliki Yaumiddin. Silakan kalau teman-teman mau ngubah irama dalam bacaan teman-teman, dalam pertengahan juga nggak apa-apa. Kalau mampu. Kalau nggak mampu nggak usah dipaksakan dulu. Dibiasakan ketika tilawah sendiri. Tapi sebenarnya teman-teman, belajar irama itu sebenarnya ada 3 hukum. Ya, 3 hukum yang ulama simpulkan. Yang pertama makruh, yang pertama mubah, yang kedua mubah, yang ketiga haram. Oke, yang pertama makruh, yang kedua mubah, yang ketiga haram. Jadi tidak ada sunah-sunahnya untuk belajar irama. Tapi nggak apa-apa. Kalau teman-teman ingin belajar irama, jangan diniatkan untuk belajar. Tapi ketika teman-teman mendengar tilawah di YouTube misalnya, insya Allah itu kan terbiasa sendiri tuh. Karena alhamdulillah anak sendiri tidak pernah belajar yang namanya irama. Karena sering mendengar saja, jadi Allah mudahkan untuk meniru irama begitu ya. Itu yang paling bagus. Karena itu yang natural tuh paling bagus tuh, bukan yang dipelajari. Dan juga teman-teman jangan terlalu berlebihan iramanya. Jangan terlalu diayun-ayunkan. Kayak tadi. Ar-Rahman. Sebenarnya ketika teman-teman mengayunkan mat ya, mengayunkan mat di akhir ayat mat arid ya, itu hukumnya itu adalah sebenarnya kesalahan kecil. Kenapa? Karena takutnya menjadi tasil. Di surat Fussilat a'jamiyun. Ya, sama seperti itu. Ar-Rahman. Gitu ya. Teman-teman boleh mengayunkan di gunnah saja. Misalnya inna di gunnah boleh. Kalau di gunnah boleh ya. Karena gunnah itu sebenarnya artinya adalah senandung. Senandung. Kayak itu adalah gunnah. Oke ya, jadi kalau misalkan mat, sebenarnya mat itu adalah kesalahan kecil ketika kita mengayunkan. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya hukumnya makruh. Hukumnya makruh untuk mengayunkan. Kalau pengen juga jangan terlalu berlebihan. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dah, cukup segitu saja mat harus sukunnya. Jangan terlalu berlebihan. Oke ya, jangan terlalu berlebihan. Karena yang paling diprioritaskan itu adalah bacaan. Yang kedua, tadaburnya. Yang ketiga adalah irama. Irama itu adalah nomor yang paling bawah. Bukan berarti irama juga nggak penting, teman-teman. Kenapa irama penting? Terutama di Indonesia ini dah. Karena apa? Karena di Indonesia jamaah-jamaahnya belum bisa bahasa Arab kebanyakan. Jika ingin khusyuk dalam sholat tentu dengan irama salah satunya. Oke? Makanya penting imam harus berirama.
Walaupun cuma satu doang irama yang bisa dia bacakan. Kurdi doang ya nggak masalah. Oke. Lalu yang kedua, persiapkan skenario surat setiap rakaat. Jadi teman-teman rakaat pertama baca ini, rakaat kedua baca ini. Persiapkanlah. Nanti kalau sholat tarawih nanti misalnya diperintahkan untuk membaca 4 halaman juz pertama awal. Bagilah tuh. Jadi kalau tarawih kan 8 rakaat ya. Jadi masing-masing setengah 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 setengah. Dipersiapkan itu ya. Lalu yang ketiga, konsentrasi pada surat yang dibaca. Teman-teman, penting kita belajar bahasa Arab ya. Kenapa? Karena agar memudahkan kita untuk memahami Al-Qur'an, terutama ketika menjadi imam. Misalnya teman-teman baca surat Toha. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Kalau orang yang tahu maknanya itu dan tahu tafsirnya gimana, itu pasti khusyuk sholatnya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dan apa itu yang ada di tangan kamu, wahai Musa? Itu tentang Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jadi usahakan teman-teman biasa bahasa Arab. Ya, oke ya. Minimal pasifnya aja dah. Maksudnya bahasa Arab pasif itu cuma teorinya doang. Nggak usah aktif, nggak masalah. Aktif kan untuk ngomong. Kalau pasif kan untuk teori. Minimal bahasa Arab pasif sudah bisa. Kalau belum bisa, ya, kalau belum bisa juga, mungkin ketika menjadi imam, butuh effort lagi teman-teman. Butuh perjuangan lebih. Tips dari saya, bagi teman-teman yang belum bisa bahasa Arab ketika menjadi imam, tadi butuh perjuangan yang lebih dengan cara teman-teman harus memahami arti perkatanya. Oke, menghafal itu. Jadi kan ada Al-Quran, terjemahan perkata. Oke ya, terjemahan perkata. Jadi teman-teman harus wama dan apa, tilka itu. Gitu ya. Jadi harus tahu terjemahan masing-masing kata. Itu cara agar kita paham dengan eh, hafalan kita. Karena ada hafalan yang hanya mengenalkan telinga, ada juga hafalan yang mengenalkan makna. Kalau telinga itu rawan lupa, teman-teman. Jadi kalau teman-teman baca surat yang hanya dihafal melalui bacaan terus didengar, itu rawan lupa. Tapi kalau sudah paham artinya, insya Allah jauh resikonya atau kecil resikonya untuk lupa. Walaupun bisa jadi lupa ya. Lalu yang keempat, siapkan alternatif surat. Maksudnya jikalau teman-teman lupa dalam rakaat pertama teman-teman baca surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi. Nah, lupa tuh. Dan kebetulan makmum juga nggak tahu lanjutannya gimana. Teman-teman pindah surat, siapkan alternatif surat. Oke ya? Kan siapa tahu nanti kalau teman-teman baca surat Al-Anbiya, misalnya, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَظْ ظَالِمِينَ. Kan nggak semua orang hafal itu. Kalau teman-teman lupa gimana? Siapkan alternatif surat. Yang dimana surat tersebut teman-teman sudah sudah mungkin lah ya. Dan usahakan rokaat pertama, rokaat kedua, itu rokaat pertama tuh lebih awal suratnya dibanding dengan rokaat kedua. Misalnya, rokaat pertama teman-teman baca surat Al-A'la, yang kedua surat Al-Ghasyiyah. Melalui urutan Al-Quran itu sudah benar. Jangan kebalikannya. Jangan rokaat pertama Al-Ghasyiyah ataupun rokaat kedua Al-A'la. Jangan seperti itu. Lalu yang kelima, memakai baju yang nyaman dan sesuai. Teman-teman jangan terlalu berlebihan ya kalau memakai baju. Karena ini imam kan ya. Memang kita diperintahkan untuk memakai baju yang terbaik. Tapi waktu itu saya melihat imamnya di salah satu masjid di Jakarta juga. Karena biasanya dia belum pernah ngimam dan dia belum pernah menggunakan kaos kaki, belum pernah menggunakan sarung tangan. Karena dia kebetulan jadi imam, dia menggunakan sarung tangan dan kaos kaki. Nah, itu nggak boleh. Karena itu hanya seperti melakukan sesuatu karena ada alasan. Oke? Jadi, pakai yang terbaik, benar, dan harus nyaman. Kalau memang kondisinya panas, kadang ada individu yang gerahan orangnya. Kayak saya tuh.
Kadang kalau ngimam tuh gerah banget, terutama kalau nggak ada AC masjidnya. Itu kalau bisa jangan pakai gamis yang tebel. Yang tebel tuh kayak biasanya bahannya sutra ya. Kok sutra, maaf, katun. Ya, katun. Kalau misalkan yang tipis mungkin polyester. Mungkin ada nggak tahu, mungkin ada yang lainnya. Intinya kalau misalkan pakaian harus menggunakan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu yang keenam, persiapkan suara. Teman-teman kalau ngimam jangan makan yang namanya goreng-gorengan. Jangan makan yang namanya cabe-cabean atau sambal-sambal gitu ya. Jangan yang pedas-pedas. Kecuali sudah terbiasa. Ingat, masing-masing orang itu berbeda suaranya. Masing-masing orang berbeda cara pengobatan suaranya. Ada orang yang dengan minum kopi sudah bagus suaranya. Ada orang yang minum madu bagus suaranya. Jadi, Anda nggak bisa kasih saran untuk minum apa sebelum ngimam karena tiap orang-orang itu beda-beda. Kalau saya biasanya minum minuman isotonik, contohnya Pocari Sweat. Dulu ya itu dulu. Pocari Sweat ada lagi yang namanya Coolen, minuman-minuman isotonik. Yang lain apa lagi? Ya yang lain lah itu ya. Intinya minuman isotonik kalau bagi saya. Mungkin teman-teman harus makan gorengan biar enak suaranya. Bisa jadi karena kan kalau minyak tuh bikin suara lebih serak-serak gitu ya. Bisa jadi juga seperti itu, ada orang seperti itu. Yang ketujuh, jauhi sifat ujub dan riya. Teman-teman jangan berbangga diri ketika jadi imam. Jangan riya ketika menjadi imam. Luruskan niat kembali. Terutama di al-huriyah. Anda pernah berbicara dengan marbot lain ketika masih di al-huriyah. Ketika jadi imam al-huriyah kan, itu kan al-huriyah kan dua lantai tuh. Lantai utama, terus di atasnya akhwat tuh. Kelihatan dong dari jadi imam. Kalau antum antum sedang meluruskan soft, kelihatan tuh akhwat-akhwat tuh. Di sana tolong jaga niatnya. Jangan melihat akhwat, wah banyak nih akhwatnya. Bagus-bagusin cara bacaan gue gitu. Nggak boleh seperti itu ya. Ataupun ketika antum meluruskan saf, meluruskan soft, banyak jemaahnya. Wah, ini kesempatan nih untuk membuktikan diri gua gitu. Untuk bahwa gua tuh adalah imam yang bagus, suaranya paling keren. Itu hati-hati. Memang ria, riwayat dari Ibnu Abbas ya, kalau nggak salah ya, ria itu lebih tersembunyi dari semut yang berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita, di tengah malam gelap gulita tanpa adanya bulan. Ayo coba di sini siapa yang bisa melihat semut hitam di dalam batu hitam, di atas batu hitam di malam tanpa bulan dan bintang? Tentu nggak kelihatan. Kita pun dalam kegelapan nggak ada lampu rumah kita itu kan nggak kelihatan, apalagi semut. Jadi ria itu tersembunyi teman-teman. Oke, ria itu tersembunyi. Tolong jaga niat ketika sebelum jadi imam, sedang jadi imam, dan juga setelah jadi imam. Jaga niat kita. Setelah kita jadi imam, lupakan amalan tersebut. Lupakan amalan kebaikan kita. Karena bisa jadi kita ria terhadap suatu amalan setelah 20 tahun kemudian. Bisa jadi. Contohnya, aku pernah bersedekah di masjid ini 100 miliar. Awalnya nggak ria tuh. 20 tahun kemudian, wah, gua mah udah banyak di sini sedekahnya. Pengen nama gua dipampang di masjid ini. Itu contoh ria juga tuh. Jadi jangan sampai merusak amalan. Ingat ketika kalian jadi imam, terutama di Al-Huriyah, oke ya. Ketika ngeliat ke belakang, jangan lihat akhwatnya. Oke ya. Fokus untuk meluruskan softnya. Kalau emang nggak kuat ngelihatnya, ya udah nggak usah lihat ke belakang dah. Mending kita tidak meluruskan soft tanpa melihat ke belakang. Cuma cukup untuk mengingatkan doang daripada kita riak. Oke? Lalu yang kedelapan, datang lebih awal. Imam tidak boleh terlambat. Maksudnya mendekati waktu iqomah. Jangan sampai karena itu akan membuat terburu-buru. Ketika terburu-buru akan membuat kita tergesa-gesa dan akan menjadi lupa ketika ngimam. Yang terakhir, hilangkan perasaan makmum. Oh, ini maksudnya hilangkan perasaan makmum lebih dari kita. Maksudnya gini, ketika kita menjadi imam,
hilangkan yang namanya perasaan eh, makmumnya lebih hebat daripada kita. Bukan berarti sombong, karena itu akan membuat kita menjadi grogi, ya. Walaupun di belakang kita ada ustadz, kalau di Al-Huriyah tuh Ustadz Asep misalnya. Walaupun di belakang kita ada Ustadz Asep, ada Ustadz, ntar dulu, siapa lagi? Ustadz Hamzah, Ustadz Syam, Ustadz Salim. Itu hilangkan dulu tuh pemikiran bahwa, wah ini ada Ustadz nih. Jangan. Kita harus menghilangkan perasaan makmum lebih dari kita. Munculkan perasaan bahwa ini adalah amanah dari Allah. Berarti Allah tahu kita adalah yang terbaik. Karena Allah mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Oke ya, Alhamdulillah. Pas banget di rundown itu selesai jam 21.10. Kalau nggak salah. Alhamdulillah sudah menunjukkan waktu 21.10. Oke, Alhamdulillah kita habis ini ada tanya jawab ya. Mungkin dari Ana cukup di sini saja. Pasti ada yang kurangnya, pasti nggak lengkap yang Ana sampaikan karena waktunya hanya sedikit 45 menit. Tapi insya Allah yang Ana sampaikan ini adalah prioritas yang akan Anda sampaikan. Ya tadi kayak adab menjadi imam, tips menjadi imam. Itulah yang lebih penting untuk Anda sampaikan pada saat ini. Ana mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, teman-teman semuanya. Tadi kita udah sama-sama ya mendengarkan sesi materi dari Bang Hayat. Nah, sekarang akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang sekiranya masih bingung, masih perlu jawaban yang lebih spesifik barangkali ya, bisa ditanyakan langsung ke Bang Hayatnya. Tuh. Jadi untuk teknisnya, teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau apabila terkendala dengan mic-nya bisa menuliskan langsung di kolom chat seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, ada yang mau bertanya? Oke, di sini di layar Anda ada Imam Adi. Mungkin bisa on mic ya untuk mengutarakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pertama, tadi kan yang dibahas itu apa kasus spesifiknya lupa tasyahud awal ya. Kan itu kalau sudah sempurna berdirinya kan ya nggak perlu duduk lagi gitu kan. Bagaimana kalau misalnya lupanya itu tasyahud akhir? Jadi misalnya sholat Isya, terus udah rakaat keempat, harusnya dia tasyahud akhir, terus dia berdiri lagi rakaat kelima gitu. Karena saya eh, pernah dengar juga dari apa namanya eh, imam yang lain bahwa kalau sudah berdiri begitu walaupun diingatkan subhanallah oleh makmum eh, karena sudah berdiri sempurna harus tetap dilanjutin aja rakaat kelima baru nanti sujud sahwi gitu. Yang kedua terkait kan kondisi jamaah yang mungkin kebanyakan belum tahu mekanisme sujud sahwi ya. Yang saya tahu itu sujud sahwi itu kita kan ada pilihan apakah sujud sahwinya itu sebelum salam atau setelah salam. Bagaimana kalau misalnya jika terjadi kita beneran lupa, terus kita salam dulu, kemudian uh, kita umumkan bahwa kita akan sujud sahwi kita umumkan kepada makmum bahwa kita akan sujud sahwi baru kemudian sujud sahwi setelah salam. Bagaimana kira-kira kalau begitu? Terima kasih. Ya, Anda langsung jawab nih. Iya, boleh Bang. Oh ya, oke, barakallah. Jadi terkait sujud sahwi ini panjang teman-teman kasusnya, panjang. Anda baca kitab fikih dari Syekh siapa lupa namanya dari Madinah juga.
Alhamdulillah beliau masih hidup sampai sekarang. Beliau memang mazhab Hambali ya. Kadang orang-orang yang membuat hukum fikih ini, yang membuat buku fikih ini, dia lebih mengutamakan mazhabnya. Tentu ini perbedaan pendapat ya teman-teman, karena tidak ada terjadi terjadi oh ya, tidak terjadi di pada zaman Nabi. Oke. Jadi ilmu fikih itu teman-teman itu spesifik. Oke, bisa spesifik, bisa diubah. Sedangkan syariat itu tidak bisa diubah. Misalnya syariat itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Fikih itu bisa diubah. Fikih itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Contohnya aja ya, contoh kasusnya. Hukum bekerja di bank. Oke, hukum bekerja di bank. Apakah di Al-Quran dan Sunnah dibahas? Tidak. Tapi di fikih bahas bahwa hukumnya haram karena ada hal-hal yang melanggar syariat. Tapi sekarang berubah kan? Ada yang mengatakan hukum bekerja di bank syariah boleh. Ada syarat-syaratnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi intinya perbedaan pendapat itu wajar, teman-teman. Wajar. Tapi sebenarnya kita tidak mewajarkan semua perbedaan karena kita hanya mengikuti mazhab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua 4 imam, Imam Maliki, Imam Hambali, Hanafi, Syafi'i, itu mereka bukan membuat suatu hukum yang baru, tapi mereka berupaya untuk mencapai aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka berbeda-beda? Karena dulu mereka tuh berbeda tempat. Kita tahu dulu, nggak ada namanya pesawat, nggak ada namanya teknologi handphone sekarang, oke? Nggak ada teknologi Zoom di sana. Jadi zaman dulu di Imam Maliki ini, beliau tuh di Madinah. Jadi beliau membuat hukum suatu hukum ya, itu berdasarkan kebiasaan masyarakat Madinah. Karena Rasulullah tinggalnya di Madinah. Sedangkan Imam Hanafi, beliau tuh di Irak. Imam Hanafi itu aturan-aturannya lebih ketat. Karena apa? Karena di Irak itu adalah muncul yang namanya Syiah. Muncul pertama kali yang namanya Khawarij. Sedangkan Imam Syafi'i itu beliau menggabungkan mazhab Imam Laitsi dan Imam Maliki ya. Jadi mazhab itu bukan hanya 4 sebenarnya, banyak. Tapi yang terkenalnya 4 doang. Dan yang terakhir Imam Hambali. Oke, jadi wajar yang namanya perbedaan pendapat. Tapi kita harus berusaha untuk mencari yang namanya hadis yang otentik, yang sahih. Kadang ada beberapa aturan mazhab yang salah. Bahkan kata imam pun, para imam yang 4 ini mengatakan, jika ada aturan aku yang berlawanan dengan hadis yang sahih, maka lemparkanlah pendapat aku ini ke dinding. Lemparkanlah pendapat aku ini. Lupakanlah pendapat aku ini. Ikuti hadis yang sahih tersebut. Karena apa? Hadis yang sahih adalah mazhab aku. Oke. Nah, tadi pertanyaannya, bentar. Jika memang tadi tasyahud akhir, ya, terus ternyata sudah berdiri sempurna. Betul. Kita harus sempurnakan rakaat kelima. Karena apa? Kita tidak bisa mundur rakaat kita. Kecuali misalnya teman-teman lupa ruku nih. Ruku. Langsung sujud misalnya habis bacaan surat pendek langsung sujud. Tapi teman-teman masih di rakaat itu. Nah, itu boleh berdiri lagi. Boleh berdiri lagi. Jika teman-teman melakukan kesalahan di rakaat yang sama dan teman-teman masih di rakaat yang sama, masih boleh. Tapi kalau misalkan sudah berdiri sempurna, lakukan rakaat tersebut dengan sempurna dan lakukan sujud sahwi. Oke, setahu Anda, sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam. Para imam pun harus mengedukasikan jamaahnya sebelum salam. Sebaiknya imam melakukan sujud sahwi sebelum salam lalu mengumumkan tadi yang saya lakukan adalah sujud sahwi daripada melakukan setelah salam. Ya, karena Anda baca sesuai sunnah itu lakukan sujud sahwi sebelum salam. Namun jika pun lupa, lakukan setelah salam. Jika lupa, oke, ataupun jika pun tidak tahu setelah salam. Tapi kalau mengedukasi,
bagusnya menurut ana ya, lakukan sujud sahwi sebelum salam, lalu kasih tahu ke makmum. Allahu a'lam bishawab. Oke, itu. Ada lagi ya tadi ya? Atau cukup tadi? Ada dua tadi kalau nggak salah. Atau udah semua ya? Siapa tadi tanya tadi? Oke, tadi dari saudara M. Adi Wicaksana ya, bagaimana? Apakah sudah terjawab atau masih ada pertanyaan lagi barangkali? Tadi ada yang terlewat. Sudah terjawab, terima kasih. Oke, Oke, udah ya. Afwan, Anda lupa. Ya, baik. barakallahu fiik. Oke. Karena masih ada waktu ya teman-teman ya. Jadi kita lanjut ke penanya yang selanjutnya. Ini ada Muhammad Zigan Al-Safi. Bisa on mic barangkali untuk menyampaikan pertanyaan. Oke, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar jelas belum? Ya, terdengar. Oke, sebelumnya saya mau izin bertanya ya, Ustaz, mengenai tips yang menjadi imam di salah satu tadi untuk suara gitu. Jadi kan jadi imam itu harus memperhatikan suara juga. Nah, pertanyaan saya, sebelum menjadi imam nih, adakah seperti tips atau mungkin pencegahan yang harus kita kita hindari karena kalau kita mau jadi imam kayak perut kita harus stabil atau mungkin tidak kembung segala macam nanti takutnya mempengaruhi eh, kualitas suara kita ketika jadi imam di malam hari. Kira-kira ada nggak pencegahan atau mungkin hal yang kita harus hindari sebelum jadi imam? Baik itu dari makanan atau mungkin yang lain-lain gitu. Terima kasih. Oke, barakallahu fiik. Ini pengalaman Anda sendiri ya. Tentu beda sholat, beda penanganannya. Kalau sholat tarawih, itu teman-teman jangan makan berat dulu. Tahan dulu laparnya. Makan yang ringan-ringan aja. Makanlah dengan kurma. Ataupun kalau pengen gorengan juga nggak apa-apa. Karena kan di Indonesia kan itu banyak banget yang makan gorengan ya. Ya nggak apa-apa. Walaupun satu doang, ya nggak apa-apa lah. Tapi jangan makan berat dulu. Karena itu akan membuat perut nggak enak. Oke ya. Dan salah satu teman anak memberi tips kepada anak gitu, sebelum ngimam dan jika emang kerasa serak di sini, coba teman-teman ketika berwudu ya, menghirup air ya, terus hirup sedalam-dalamnya air tersebut sampai ke otak gitu. Insya Allah kata teman aneh, insya Allah eh, itu bisa membuang dahak. Tapi anak pernah melakukan itu, alhamdulillah itu langsung membuang dahak anak gitu dengan cara menghirup air terus langsung ke pokoknya lebih dalam lah daripada yang biasa kita lakukan. Oke ya, itu salah satu tipsnya. Yang pentingnya jangan makan berat terlebih dahulu ketika sholat tarawih. Tentunya beda orang beda penanganan. Untuk sholat tahajud nanti kan insya Allah di Al-Huriyah ada itikaf ya. Berarti ada mungkin ada tahajud berjamaah. Usahakan teman-teman lebih bangun awal gitu. Bangun lebih awal maksudnya. Mandi, oke? Karena mandi akan menyegarkan suara kalau menurut Ana. Tapi kalau sebenarnya teman-teman hanya butuh pembiasaan saja. Kalau kita sudah biasa menjadi imam, suara ini juga akan terbiasa gitu. Ana dulu ketika awal-awal jadi imam, itu walaupun Ana sudah mempersiapkannya dengan benar, sudah minum ini, tapi karena belum terbiasa, itu masih ada aja gitu seraknya. Tapi kalau udah terbiasa, insya Allah walaupun tanpa penanganan, tanpa pengobatan, tidak akan ada namanya serak. Itu pengalaman Ana. Oke, ini jawabannya pasti banyak perbedaan tiap orang ya. Dan ini jawabannya fleksibel gitu. Jadi, menurut Ane, untuk tarawih jangan makan berat, untuk tahajud jangan bangun lebih awal. Misalnya sejam sebelum imam, terus pergi mandi. Itu aja. Oke, barakallahu fiik. Tadi Zaki ya, kayaknya anak kenal antum dah. Pernah ketemu kayaknya. Mana Zaki Oke. tadi? Jazakallah khair, Bang. Sudah bertanggung jawab. Oke, kita lanjut lagi ke penanya yang selanjutnya, yaitu ada Muhammad Arazaki Pratama. Oke, silakan. Eh, Baik, terima kasih Bang Zaki atas kesempatannya. Terima kasih juga Ustadz. Izin bertanya Ustadz, dua hal. Yang pertama itu kaitan dengan hukum
hukum sujud sawi sendiri itu apa ya Ustaz ya? Ya pertama, kemudian yang kedua terkait dengan ini tips untuk ketika kita berada di antara dua sholat, ada jeda antara dua sholat tarawih. Nah itu sebaiknya tips dan trik dari abang sendiri, dari Ustadz sendiri, seberapa lama kita duduk di situ, Ustadz? Jazakumullah khairan. Jangan panggil imam. Jangan panggil imam. Jangan panggil ustad ya. Karena belum ustad. Oke, oke. Oh, tadi yang sebelum antum tadi yang nanya siapa ya? Bukan antum ya? Kira antum juga nanya tadi. Terkait tips-tips suara tadi. Oke, Afwan, tadi pertanyaan tadi apa ya? Hukum sujud sahwi. Sekali lagi, ini perbedaan. Oke, para imam mazhab itu berbeda. Ada yang mengatakan sunnah. Dan menurut anak itu adalah sunnah. Ya, sunnah. Sedangkan eh tadi yang kedua, benar. Berapa lama jeda antara eh rakaat tarawih pertama ke yang kedua? Sebenarnya tidak ada diatur oleh dalil yang sahih, tidak ada. Sesuai dengan eh, feeling kita aja. Karena tarawih itu sebenarnya artinya jeda ya. Jadi maksudnya adalah sahabat tuh melakukan jeda antara tarawih dengan tarawih yang lainnya. Setahu Ana tidak ada waktu yang tertentu yang ditentukan untuk menjeda sholat tahajud. Tapi terserah antum. Kalau Ana coba bikin tenang dulu, karena tarawih itu jangan terburu-buru. Hikmahnya adalah tenang. Terus kalau ada waktu murojaah silakan murojaah dulu, tapi jangan juga terlalu lama. Oke ya, itu saja. Karena tidak bisa menentukan waktu yang pas untuk sholat tahajud, sholat tarawih. Karena tidak ada, menurut saya belum baca dalil sahihnya. Oke, itu ya. Baik, Ustaz. Oke, Baik Bang, jazakumullah khairan. oke, insya Allah terjawab ya, Narazaki tadi. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu ada Muhammad Fazal Hanifan. Oh ya, sebelumnya untuk sesi pertanyaan ini kita batasin sampai jam 21.30 ya teman-teman ya. Oke, silakan Fazal. Oke, bismillah. Assalamualaikum, akhi. Waalaikum akhi Hayat. Alhamdulillah. Kayaknya Oke, anak antum nih. oke. Lanjut. Bismillah, karena izin tanya. Kalau misalnya kita ketika sholat nih, ketika misalnya kita lagi baca ayat nih, terus tiba-tiba kita nyambung ke surat yang lain gitu, sebenarnya ayat yang lain atau surat yang lain gitu. Apakah boleh? Apakah ketika kita menyadarinya kita boleh langsung ruku atau gimana dari yang tahu tahu ayat sendiri gitu? Afwan, tadi kalau kita langsung menyadari, langsung rukuk maksudnya? Jadi misalnya kita nyadar nih kita salah baca nih, itu Ya. lebih baik kita perbaiki dulu apa kita perlu lupa, karena kan kadang-kadang kita lupa kalau lagi ngimam ini kita misalnya lagi baca surat apa dia mau kemana gitu. Oke. Jadi kalau kita membaca surat pendek itu yang diuji adalah kemungkinan hafalan kita dan wajar salah ya. Jika salah, perbaikilah. Kalau kita tahu ataupun kalau misalkan makmumnya sudah mengingatkan. Tadi yang awal tadi Anda sampaikan, salah itu hukumnya makruh jika bukan kesalahan besar di Al-Fatihah. Ya, jadi jangan langsung ruku. Tapi kalau emang nggak sadar ya gimana lagi? Oke ya, langsung diperbaiki. Walaupun tuh sudah di akhir ayat. Tapi kalau misalkan udah jauh, misalnya antum baca satu halaman, terus antum nggak sadar antum salah di baris ketiga. Nah, antum sadarnya di setelah ayat terakhir, di baris terakhir. Itu nggak perlu diulang lagi. Oke ya? Allah a'lam bishawab. Syukran, jazakallah khair. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan katsir. Oke, oke, kita lanjut ke insya Allah ini pertanyaan yang terakhir ya.
Itu ada Muhammad Rafi Muzaki. Barangkali bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kak Ustadz, sebelumnya saya izin bertanya, kalau pada materi hari ini kita mungkin banyak membahas skenario kalau memang imam lupa dalam rakaat sholatnya Ustadz. Namun bagaimana kalau memang kasusnya imamnya batal? Memang tadi betul disampaikan bahwa makmum yang posisinya berada di belakang imam itu memang harus paham fikih dan kemudian mungkin hafalannya banyak. Nah, kalau memang dalam kasusnya imam batal, mungkin saya izin menanyakan dua skenario, Ustaz. Skenario yang pertama ketika imam batal di pertengahan Al-Fatihah, misal di Maliki Yaumiddin. Imam batal, kemudian makmum yang di belakang kan otomatis menjadi imam, menggantikan imam tersebut. Apakah makmum yang menggantikan imam tersebut cukup melanjutkan Al-Fatihahnya atau mengulang Al-Fatihah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kasusnya kalau memang batalnya itu bukan dalam keadaan berdiri, entah itu posisinya ruku atau mungkin dalam sujud. Nah itu bagaimana Ustadz, Kak? Apakah imam langsung otomatis imam memang batal sholatnya dan memberikan isyarat atau kode kepada makmum yang di belakangnya? Dan makmum yang menggantikan, apakah cukup di tempat untuk memberikan komando takbir Allahu Akbar untuk pergantian gerakan sampai dengan si makmum tersebut berdiri pada rakaat selanjutnya atau bagaimana Ustaz? Jazakallah. Syukran. Oke. Masya Allah, ini berat banget ya. Karena ini belum pernah anak baca riwayat seperti ini. Belum pernah anak berada pada posisi tersebut. Oke, Ana coba akan menjawab. Tapi Ana belum tahu apakah jawaban benar ya. Tapi tolong nanti setelah ini dicari lagi ya. Ana akan coba menjawab sesuai dengan pendapat Ana sendiri. Oke. Jika antum batal, antum jadi imam, batal, antum gak boleh malu untuk keluar dari jemaah tersebut. Kadang ada orang yang malu terus melanjutkan sholat sampai akhir. Wah, itu luar biasa dosanya tuh. Insya Allah sholat makmum tetap sah, tapi antum jadi imam gak sah. Ya. Jadi kalau antum sudah merasa batal nih, lupa wudhu, atau maaf lupa mandi wajib misalnya, bagi orang-orang yang sudah menikah, itu langsung batalkan sholatnya. Tapi kalau antum sadarnya setelah sholat, ya, setelah sholat, Anda membaca pendapat dari Syekh Muhammad Al-Fauzan, kalau nggak salah namanya, kata beliau, insya Allah akan tetap sah jika antum memang lupa. Sampai walaupun antum sudah melakukannya. Insya Allah, sholat makmum sah, sholat antum sah. Semoga Allah mengampuni kita dalam situasi tersebut. Namun, kalau misalkan antum batal ketika membaca surat Al-Fatihah, tentu yang yang badal kita, imam pengganti maju. Oke. Terus menurut pendapat Ana, bismillah, antum untuk Al-Fatihah untuk melanjutkan bacaan imam tersebut tidak perlu mengulangi lagi. Ya, mengulangi lagi karena Ana melihat beberapa contoh kasus daripada orang-orang imam yang batal terus si makmum menggantikan. Anda lihat beberapa kasus entah itu di Instagram dan lain-lain itu tidak mengulangi bacaannya. Tapi itu hanya ketika surat pendek. Tapi untuk Al-Fatihah, wallahu alam. Anda belum tahu itu. Terus tadi yang kedua, ketika antum sadar kalau misalkan batal ketika sujud, usahakanlah berdiri dulu. Terus ketika itu antum langsung pergi, dan untuk si imam badal harus mengambil tempat antum dan melakukan takbir di tempat antum tersebut. Oke? Ataupun kalau misalkan ada imam yang meninggal, ya misalnya ada imam yang meninggal ya, tentu itu berat untuk memindahkannya. Jangan dipindahkan dulu, cukup si imam badal maju,
maju sedikit, dan takbir, melanjutkan sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Antum jika kalau nggak tahu apapun terkait pertanyaan yang disampaikan, jawabannya, jangan pernah malu untuk mengatakan tidak tahu. Jujur, Ana belum membaca kasus seperti ini bagaimana caranya, tapi itu adalah usaha Ana untuk menjawabnya dengan melihat kasus-kasus yang sudah Ana lihat dan juga riwayat-riwayat yang sudah Anda baca. Karena ini tidak pernah terjadi di pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam. Tidak pernah terjadi suatu hal yang ditanyakan oleh akhuna, siapa tadi namanya? Zaki ya. Oke. Betul, Ustaz. Raffi Muzaki. Ya, afwan ya. Jadi tolong nanti setelah ini mungkin bisa dilihat di internet bagaimana hukumnya. Itu hanya usaha Anda untuk menjawab. Oke. Barakallahu fiik. Baik. Syukran jazakallah Ustaz. Oke. Jazakallah khair pada Bang Hayat yang sudah menyampaikan materi dan juga menjawab semua pertanyaan dari penanya ya. Oke. Oke, sebelum kita beranjak ke sesi selanjutnya, barangkali dari Bang Hayat ada semacam closing statement. Oke. Oke, bismillah. Teman-teman, menjadi imam itu adalah tugas yang mulia. Bahkan ada hadis dari riwayat At-Tirmidzi, ada 3 orang yang akan dikumpulkan di bukit di surga nanti ya, di surga, di bukit yang terbuat dari kasturi. Ada 3 orang. Yang pertama adalah seorang budak yang mengikuti perintah Allah dan mengikuti perintah tuannya. Dan yang kedua adalah seorang imam yang mengimami suatu kaum dan kaum tersebut suka kepadanya. Lalu yang ketiga adalah seseorang yang mengumandangkan azan. Oke, jadi ada 3 orang. Dan imam dalam sejarah Islam, tugas imam dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menjadi imam dalam kehidupan beliau. Jadi tolong jangan main-main menjadi imam ini. Karena memang ganjarannya besar ya teman-teman untuk menjadi imam. Tapi risikonya juga besar. Kita tidak boleh imam di saat makmum tidak suka dengan kita. Tidak boleh. Walaupun, tapi kalau misalkan yang hanya tidak suka kepada kita hanya 3 orang, itu tidak terhitung. Tapi kalau ada sekelompok umat yang tidak suka dengan kita, kita tidak boleh imam di sana. Karena pahalanya tidak akan diangkat ke langit. Jadi tolong teman-teman jaga lagi niatnya, ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena sholat ini adalah ritual yang paling luar biasa di dalam agama Islam. Bahkan sholat diperintahkan ketika apa? Rasulullah melakukan perjalanan yang luar biasa. Isra Mi'raj. Kita baru melewatinya. Oke, jadi tolong jaga niatnya. Mungkin itu sekian dari Ana. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangannya, dan ketidaktahuan Ana sendiri. Mungkin itu akan menjadi pelajaran bagi Ana untuk belajar lebih dalam lagi. Karena Alhamdulillah sekarang Ana lagi kuliah lagi nih. Kalau antum tahu, Ana lagi S1 lagi. Ana S1 lagi teman-teman. Alhamdulillah kan kemarin sudah lulus S1 Kimia di IPB. Sekarang S1 lagi, studi Islam. Ingin mempelajari semua pelajaran yang ada di Islam, fikih, akidah, apalagi dan lain-lain lah, tafsir. Nah, alhamdulillah ana sudah sampai ke bab imam, bab makmum juga, tapi ana belum membaca terkait pertanyaan terakhir tadi. Jadi mohon maaf, silakan nanti cari lagi jawaban yang tadi ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahaminya dengan pemahaman yang benar. Assalamualaikum, maaf, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khair pada Bang Hayat yang sudah menyampaikan materi dan juga closing statement-nya. Oke. Em, barangkali Bang Hayat bila ada kegiatan di luar agenda ini bisa melanjutkan agendanya. Seperti itu. Oke, Anda pamit ya. Mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang. Oke, teman-teman semuanya. Tadi kita udah sama-sama ya mendengarkan pemateri yang Masya Allah sekali ya, luar biasa ya. Menekankan kembali bahwasanya menjadi imam itu merupakan suatu hal yang mulia. Maka dari itu perlu kita siapkan lagi. Entah itu dari niatnya, bahkan dalam segi pemahaman fikih. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi post-test ya, teman-teman ya. Nah, sesi post-test ini teknisnya sama kayak seperti kemarin. Teman-teman bisa akses link post-testnya di kolom chat. Ya. Dan untuk pengerjaannya sama seperti kemarin juga, diberi waktu selama 10 menit. Seperti itu. Jadi bisa kita mulai dari jam 21.39 sampai 21.49 ya, teman-teman ya. Oke, silakan bisa mengerjakan post-test.
Oke, sekarang masih ada waktu 3 menit lagi ya teman-teman ya. Oke, yang udah selesai pengerjaan, barangkali bisa meramaikan kolom chat ya. Bisa apa itu namanya kasih emot atau ramailah kolom chat gitu. Biar tahu nih siapa aja yang udah selesai mengerjakan. Oke, Azam, Insya Allah. Gimana teman-teman yang lain? Ini kalau kata panitia udah ada 19 yang ngerjakan. Ya. Katanya sulit soalnya. Oke, nanti kita coba tanya-tanya di akhir ya. Oke, oke. Oke, masih ada waktu 2 menit lagi, teman-teman. Ya, oh, belum selesai. Oke, waktunya udah habis ya teman-teman ya. Udah 21.49. Oke, ya. Insya Allah apapun hasilnya bisa jadi semacam apa ya, evaluasi ya buat kita semua ya terkait pemahaman kita untuk materi pada malam hari ini. Oke, tadi kita udah sesi post test. Sekarang Anda mau coba testimoni satu orang ya. Tanya tentang kesannya pada malam hari ini. Gimana tunjuk satu orang ya. Ya aja deh. Azam, Abdullah Azam. Mana tadi? Abdullah Azam. Abdullah Azam Nur Ya, Izzuddin. Ya. Oke. siap Bang Zaki. Oke, gimana kesannya malam ini? Hmm, menurut Ane, materi malam ini sangat membuat humble karena melihat Bang Hayat tuh langsung, Masya Allah, ini ilmunya benar-benar tinggi banget. Jadi merasa kayak, siapalah diri saya ini. Gitu. Aduh. Oke, ya. Ini tetap ilmu padi ya. Azam ya. Hmm, Masya Allah banget Bang. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Azam? Paling ini sih, karena ini kan udah materi hari terakhir, jadi kita mari sama-sama berdoa agar besok, maaf, hari Sabtu nanti kita saat ujian offline bisa diperlancar semua. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Amin. Mungkin cukup sekian Bang Zaki. Oke, syukron Azam. Dan yang menyampaikan kesan dan pesannya ya. Yuk, Dan juga semacam sedikit penyemangat buat kita semua. Oke, setelah ini akan ada sesi dokumentasi teman-teman semua ya. Yang sekiranya bisa on cam, nggak terkendala jaringan dan kondisi sekitarnya kondusif, bisa sama-sama kita nyalakan kamera. Karena kita akan mengabadikan pembinaan kita yang ketiga. Tuh, sebelum nanti masuk ke seksi dari Sabtu. Oke, bisa on cam, silakan. Ini baru layar pertama nih, layar kedua sama layar ketiga sudah off cam.
Oke, layar kedua udah mulai pada on cam. Oke, langsung aja ya. Panitia siap-siap buat ambil layar, screenshot. Ini ada coba pandu. Oke, layar pertama. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut. Layar kedua. Ini cuma ada dua layar ya. Layar kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Sip. Oke, makasih teman-teman yang sudah on cam. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup agenda kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mendengarkan ya doa yang akan dibacakan oleh saudara Hasan. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berdoa. Mari persiapkan diri, angkat kedua tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah pada saudara Hasan yang sudah membacakan doa untuk agenda kita pada malam hari ini. Oke, sebelum ditutup, ini ada sedikit reminder ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang lolos dari pemateri dari sesi materi kita, nanti insya Allah hari Sabtu sore, hari Sabtu pada zuhur akan ada sesi seleksi. Seperti itu. Jadi disiapkan lagi, teruskan lagi niatnya dan persiapkan segala keperluan untuk seleksi di hari Sabtu. Seperti itu. Oke, dengan dibacakannya doa tadi sekaligus menutup agenda kita pada malam hari ini. Ana Zaki selaku MC pada kegiatan berita malam hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik dari kata maupun perbuatan. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua atas segala semangatnya ya selama mengikuti kegiatan pelita. Saya cukupkan, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mau nanya Bang.
Yang Sabtu itu semuanya ikut atau nanti dari sini disaring dulu lagi ya? Jadi nanti bakal ada seleksi dulu ya. Jadi nanti nggak Oh, jadi semuanya nanti bakal. diumumin, ada pengumuman dulu lagi siapa yang hari Sabtu ikut gitu. Ya betul, insya Allah besok Oh, oke. pengumuman. Oke, siap, makasih. Sudah. Oke.